Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha bijaksana dan maha mengetahui terhadap semua yang dilaksanakan dan ditetapkan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dan maha mengetahui terhadap semua syariat dan semua yang diperintahkannya Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanda-tanda apa saja yang dikehendakinya dan menetapkan untuk menakut-nakuti hambanya sesuai dengan yang dikehendakinya. Mengingatkan terhadap kewajiban hamba yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan mereka dari perbuatan syirik dan melanggar perintah serta melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhfiwan." Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami memberikan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sanurihim ayatina fi al-afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri bahkan, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya innahu ala kulli syai'in syahid, bahwa sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqihim aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas atau dari bawah, atau Allah campurkan kamu di dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebahagian yang lain. Beberapa ayat yang kita sebutkan itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kelalaian, kepungahan dari perbuatan manusia yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Jabir berkata bahwa ketika firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum," itu diturunkan oleh Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan membaca doa awamnya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan membaca doa "Aw min tahti arjulikum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Aku berlindung kepada wajahmu agar supaya dijaga dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bencana-bencana itu." Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita ketika kita telah terlalu berlebihan melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan tanda-tandanya untuk mengingatkan, bahkan menghinakan manusia. Disebutkan oleh para ulama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum."
Beliau mengatakan para ulama bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peringatan darinya Subhanahu wa taala berupa halilintar, berupa hujan batu, angin topan. Itu yang datang dari atas. Dan kemudian yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Au min tahti arjulikum," atau dari bawah kalian, adalah gempa bumi, adalah tanah yang longsor, akan banjir yang menimpa manusia sebagai peringatan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bahwa gempa yang terjadi pada masa-masa ini, banjir yang terjadi pada masa-masa ini beberapa tempat adalah merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk memperingatkan manusia, bahkan untuk menakut-nakuti manusia. Memperingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam ini berupa gempa, tanah longsor, hujan, banjir dengan air bah yang besar, banjir bandang dengan lumpur, dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan bahaya bagi para hambanya, itu disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, musibah apa saja yang menimpa kalian maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, disebabkan oleh karena perbuatan kalian sendiri yang menimpa itu, maka itu adalah karena kesalahan dari dirimu sendiri. Karena itu peringatan-peringatan itu harus menyadarkan kita untuk tidak lagi melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah agar supaya kita terjaga dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan malapetaka dan bahaya disebabkan karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Maka disebutkan dalam beberapa ayat yang lain. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang ditimpakan suara keras yang mengguntur, halilintar. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullun akhadna bidhanbi, faminhum man arsalna alaihi hasiban, wa minhum man akhadathu as-sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan karena dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya mereka hujan batu kerikil. Di antara mereka ada yang kami timpakan suara keras yang mengguntur seperti halilintar. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, wajib bagi setiap kaum muslim yang mukallaf dan yang lainnya agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa melakukan amalan soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah disebutkan di dalam firman-firman Allah, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan kepada manusia untuk senantiasa kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua.
mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupannya. Semoga semua ini menyadarkan kita dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.